Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Pada sehat? Alhamdulillah. Ya. Kali ini kakak akan menerangkan Pancasila. Kalian ada yang tahu gak Pancasila itu apa sih? Dasar negara. Ya, dasar negara. Tujuan kakak sekarang membahas Pancasila itu ada yang tahu gak? Enggak, apa itu? Ya, kita akan menjelaskan pengertian Pancasila, mengamalkan Pancasila, menyampaikan Pancasila per 1 sampai 5 dan memberi contoh di kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu gak definisi Pancasila itu apa sih? Dasar negara apa? Ya, betul. Kamu pintar banget, adik. Jadi, pengertian Pancasila itu dasar negara atau pedoman hidup bangsa, ya. Pancasila itu dari bahasa Sanskerta ya, yang artinya panca itu 5, sila itu prinsip. Jadi 5 prinsip. Jadi Pancasila itu 5 prinsip pedoman hidup bangsa ya, yang harus bukan hanya sekedar dihafal, tapi harus dipahami dan diamalkan, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila itu apa aja sih dari 1 sampai 5 itu? Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, karena kenegaraan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan Betul. Pinter banget, hebat adik-adik, Masya Allah. Ya, sekarang kakak mau menugaskan kalian mengasah pikiran adik-adik. Apa sih makna Pancasila, nilai-nilai sama dalam kehidupan sehari-hari itu di sila pertama? berarti kita Saling toleransi sama beragama. Ya, betul banget. Ya, jadi makna Pancasila itu mengajarkan kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi saling menghargai umat beragama ya. Nah, untuk nilai-nilainya itu keimanan, ketakwaan ya. Terus contoh di kehidupan rumah ada apa aja coba di sila pertama? beribadah sesuai agama masing-masing. Betul. Kalau di sekolah? Di sekolah menghargai agama teman. Ya, betul, menghargai teman ya. Kalau beribadah, yang beribadah jangan ada yang main games ya, saling menghargai. Kalau di masyarakat menghargai hari besar Agama warisan nasional. ya, betul, pintar ya. Nah, yang kedua itu ada apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu gak maknanya itu apa? Boleh berdiri satu orang? Yuk, yang mau langsung aja berdiri, yang tahu maknanya. Mau nyoba? Boleh. Jadi makna sila itu yaitu kita harus saling adil gitu ya, sesama manusia, jangan membeda-bedakan. Betul, pinter sekali Aul, adik Aul. Ya, jadi mengajarkan kita bahwa
semua manusia itu punya hak dan kewajiban ya. Jadi oleh karena itu kita harus saling menghargai sesama bangsa, sesama ras gitu ya. Nah, untuk nilai-nilai Pancasilanya itu saling gotong royong. Nah, betul. Ada yang tahu lagi gak? Ya, betul, menghargai sesama manusia. Nah, untuk contoh di kehidupan rumahnya, ada yang tahu? Menghormati orang tua. Betul, bisa banget menghormati orang tua. Betul, menghormati anggota keluarga ya. Nah, untuk di kehidupan sekolah, pertemanan, ya, jangan membuli juga. Nah, buat ada teman kalian yang kesulitan mengerjakan tugas, kalian harus Bantu. Betul, pintar. Nah, kalau di kehidupan masyarakat, kalian harus apa coba? Betul, harus bergotong royong. Terus kalau ada bencana, kita harus Betul, betul sekali, kalian pintar. Lanjut kita ke sila ketiga. Apa sih sila ketiga itu? Persatuan Indonesia. Ya, jadi Persatuan Indonesia itu mengajarkan kita satu kesatuan berbangsa tanpa harus membeda-bedakan ras, suku, Agama, budaya, dan bahasa. Pintar. Nilai-nilainya apa saja coba? Siapa yang tahu di sini? Kakak mau tahu. Betul, mencintai tanah air, berkorban untuk negara. Betul. Terus ya udah ya. Nah, contoh dalam kehidupan di rumahnya apa coba? Ada yang tahu? menjaga nama baik keluarga. Betul, menjaga nama baik keluarga ya. Saling menghormati antara keluarga. Nah, kalau di kehidupan sekolah dari teman yang berbeda dengan kita. Ya, betul. Pintar sekali adik-adik. Nah, untuk di kehidupan masyarakat itu apa coba? Menghargai sesama tetangga. Ya, bisa menghargai sesama. Ya, beda agama. Ya, jangan membeda-bedakan ya. Kalau sila keempat berbunyi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk maknanya itu apa coba? Harus bermusyawarah. Boleh adik coba berdiri ya? Ya. Ya, Kak. Jadi berdasarkan sila keempat, setiap keputusan harus diambil berdasarkan hasil musyawarah. Jangan mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Jadi semua keputusannya itu harus dimusyawarahkan bersama. Ya benar, betul sekali ya kata adik Erli. Boleh adik Erli duduk kembali. Ya, terima kasih. Ya, jadi betul ya yang dikatakan adik Erli. Nah, untuk contohnya apa saja? Ada yang tahu nggak contohnya? Ya, boleh siapa dulu yang mau? Ya Ida boleh berdiri ya. Contohnya bisa di sekolah masyarakat, bisa juga ketika memutuskan sesuatu itu harus secara bermusyawarah dan harus disepakati bersama. Iya Kak, betul. Karena kalau di masyarakat itu kalau ini harus mengikuti rapat RT biar gak ada kesalahpahaman atau apa ya. Nah, selanjutnya sekarang sila kelima yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya, jadi maknanya itu mengajarkan
bahwa semua orang berhak punya keadilan ya. Jangan membeda-bedakan status sosial, jangan membeda-bedakan si ini mah orangnya kayak gini, jangan ditemenin kayak gitu ya. Ya betul. Ada yang tahu gak contoh selanjutnya itu apa? Ada yang tahu gak adik-adik? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diskusi. Adil dalam hal Sosial. teman-teman gitu harus contoh gitu. Nah ya, udah tahu gak apa? Apa? Coba Raisa boleh berdiri. Adik Raisa. Jadi kalau di masyarakat misalnya kan ada beberapa masyarakat dibagi misalkan sembako nih. Iya. Nah harus adil gitu kan, mereka itu kan masyarakat jadi Oh, harus adil iya. baginya, mungkin gitu. Ya betul sekali Raisa. Boleh ya duduk kembali adik Raisa. Makasih, Kak. Iya. Nah adik-adik, Pancasila itu berkaitan banget dengan pramuka ya, berkaitan dengan Dasa Dharma Pramuka. Jadi nilai-nilainya itu berkaitan sama Dasa Dharma Pramuka. Jadi adik-adik boleh berdiskusi dulu, apa sih nilai-nilai yang terkandungnya itu? Boleh ya diskusi dulu ya. Patriot yang sopan, sahabat dong. Yang pertama kesadaran berarti sama Pancasila yang pertama. Yuk, udah menemukan belum adik-adik? Adik-adik sudah belum berdiskusinya? Sudah yang sesuai dasar dharma ya. Ya, yang 8 itu, betul. Ada yang berani gak sebutin Dasa Dharma ke-8 itu? 1 sampai 8 itu. 10 itu, apa ya? Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Betul. Terus? cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ya, Patriot dan Yang sopan, patriot yang sopan dan kesatria. betul. patuh dan suka bermusyawarah, Betul. Lalu? rela menolong dan sabar. Betul. Ada lagi? Rajin, terampil, dan gembira. Ada satu Lagi dong. Boleh. Hemat, cermat, dan bersahaja. Nah, iya. Disiplin, berani, dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hebat banget adik-adik. Kalian ini sudah pintar ya, Masya Allah. Sekarang waktunya kita games. Nah, untuk games ini sama Kak Cynthia ya. Boleh dipandunya sama Kakak Cynthia. Boleh ya Kak Cynthia, dipersilakan. Terima kasih Kak Ica. Gimana kalian, kabarnya sehat? Sehat. Apa sih tadi yang dijelasin sama Kak Ica? Penghasilan, nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pramuka.
ya apa yang Kak Ica jelaskan. Nah, gamesnya itu adik-adik berkaitan dengan materi yang tadi Kak Ica sampaikan ke kalian. Jadi kalian harus paham, harus tahu juga apa itu maknanya, nilainya, contohnya yang ada dalam Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, gitu ya, dalam pramuka. Untuk gamesnya, di sini ada yang bawa catatan tidak? Kertas. Ada di tas. Boleh kita bawa dulu ya. Alat tulisnya. Kertas 1 lembar boleh. Mau buku boleh. Adik-adik udah dibawa alat tulisnya? Udah siap? Ya. Untuk gamenya itu kakak akan membagi 5 kelompok. Kebetulan yang udah belajar gini 5 ya. Nah, sekarang satu orang ke depan buat gamreng. Nanti yang pertama berarti mendapatkan sila yang pertama, yang kedua mendapatkan sila yang kedua. Kita sini buat. Nah, berarti Raisa ketuhanan yang Maha Esa, sila ke-1, kedua, ketiga, keempat. Nah, ingat-ingat ya, tadi kalian yang ke depan mendapatkan sila keberapa? Tuh, udah? Nah, untuk gamesnya itu adalah kalian berdiskusi atau estafetkan, cari beberapa contoh terkait sila yang kalian dapat. Misalnya kalian ketuhanan yang Maha Esa, apa sih contohnya? Mau di kehidupan sehari-hari, mau di masyarakatnya, terus di keluarganya, di negaranya. Cari. Kakak kasih waktu 2 menit untuk kalian mencari sebanyak-banyaknya contoh. Contoh pengamalan di Pancasila itu gimana gitu. Jadi tujuan kalian apal sila eta teh naon contohnya? Gitu tadi amalkeun nanti kumaha? Menit lagi ya adik-adik. Yuk semangat. Sudah? Hebat. Sok simpan dulu ya. Berarti ini mendapatkan sila keberapa? 3 kelompok 2 berarti yang pertama kelompok 2. Ini sudah juga kita. Hebat. Adik, gimana? Gamesnya cukup mengasah pemikiran kalian? Iya. Itu kenapa kakak memilih game ini? Karena buat mengasah pemahaman kalian terkait pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari, kayak gitu. Jadi game ini nggak semata-mata cuma main game aja ya adik-adik, tetapi bisa membuat kalian tahu gitu. Yang asalnya nggak tahu kan kalau berdiskusi jadi tahu gitu. Nah, untuk kelompok 2 boleh ke depan. Kenapa kalian bisa memilih contohnya yang ini? Boleh jelaskan ke kakak dan ke teman-temannya. Kita di sini mau mempresentasikan yang tadi Persatuan Indonesia, ya. Yang pertama, yang di kehidupan sehari-hari, yang pertama itu menjaga nama baik keluarga. Jadi kita tidak boleh ya, apa tidak boleh
mencoreng nama baik keluarga, misal Ya, jangan bangun, jangan nakal ya, itu soalnya mencoreng nama baik keluarga. Terus yang bersatu Ya. gitu ya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. ya terus yang kedua ada Ada hidup rukun dengan anggota keluarga. Jadi kita teh harus rukun sama anggota keluarga. Gitu. ya jangan hilang arah. Ya jangan gitu. Terus yang ketiga ada berteman tanpa membedakan suku dan agama ya. Jadi walaupun berbeda-beda tapi kita teh harus tetap berteman gitu, jangan mandang-mandang ya. Terus yang keempat ada mengikuti upacara bendera dengan hormat. Nah harus tertib gitu, jangan pas upacara tapi heureuy wae gitu, jangan ya. Kayak itu juga boleh. Ya. Terus yang kelima ikut kerja bakti. Nah misalnya kalau misal hari Jumat suka ada jumsi gitu di sekitaran rumah ya warga, jadi kita tuh harus ikut gitu. Terus yang keenam ada menjaga kerukunan antar warga. Jadi sesama tetangga teh harus rukun, jangan ada masalah atau apa gitu. Iya. Ya segitu dan Terima kasih adik-adik, Ya. hebat sekali kalian mencari contohnya. Nah, kalian udah paham yang kelompok 2 jelaskan? Nah, sekarang untuk yang kelompok 1, yuk ke depan presentasikan. Kelompok 1 mendapatkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada pengenalan pada sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang pertama ada beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Terus menghargai agama orang lain. Jadi jangan orang lain lagi beribadah kita malah jauh ya. Iya kak, kita malah mengganggunya Iya, gitu. malah mengganggu. Itu kan sama saja dengan bentuk tidak menghargai ya. Terus toleransi pada hari besar agama lain. Kan biasanya suka ada ngebully kayak nggak boleh ngucapin hari Natal nanti masuk Kristen kayak gitu atau kafir kayak gitu. Nah nggak boleh, kita harus menghargainya gitu. Dalam bentuk kita diam aja itu udah bentuk menghargai gitu. ya, karena di Indonesianya agamanya nggak cuma satu ya adik-adik, ada berbagai macam agama. Jadi kita harus saling menghargai. Meskipun kepercayaannya berbeda, tetapi tujuannya tetap sama kepada Tuhan. Jangan misalnya teman kita punya agama lain tapi kita ejek kayak misalnya dasar babi kayak gitu gak boleh ya kayak gitu. Terus taat beribadah sesuai agamanya. Jadi kita tuh harus taat beribadah sesuai agama kita masing-masing. Terima kasih. Bagus ya. Nah kayak gitu contohnya ya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 5 ya. Ini naon? Kita kelompok 2 dapat sila yang kelompok 5 dapat sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, kalau di masyarakat itu kita harus membantu sesama warga kalau misalkan mereka lagi dapat musibah. Terus yang kedua juga kita harus membantu ketika ada musibah. Yang ketiga itu kita harus selalu sopan dan juga ramah ke setiap orang tanpa membeda-bedakan kasta. Terus nilai-nilai di sekolahnya kita harus menghormati kepada guru dan sesama teman. Walaupun kita sebaya ya gitu sama teman-teman di sekolah, tapi harus tetap saling menghormati. Terus juga kita harus bela kalau misalkan ada teman yang menjadi korban bully. Kita juga harus berani menyuarakan kebenaran dan juga keadilan di lingkungan sekolah, serta harus menghargai setiap masukan, pendapat atau pendapat orang lain kepada kita. Sekian, terima kasih. Bagus ya contohnya. Lanjut. Kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya tidak boleh pilih-pilih teman. Jadi kita semua harus saling merukun, saling sama-sama bareng-bareng. Yang keduanya ada kerja kelompok. Jadi kalau kerja kelompok itu kayak berdiskusi gitu, harus menerima masukan semuanya dari setiap
menjaga lingkungan kita ini dengan bergotong royong. Terus ada iuran kelas. Nah jadi kita tuh harus bayar uang kas kayak gitu ya. Untuk Jadi kepentingan bersama kita di kelas. Selanjutnya tidak membuli. Jangan ya. ya jangan membeli ya. Sejelek apapun yang kita lihat, kita tidak boleh membuli. Kenapa aku dibully? Udah. Nah, terima kasih. Nah, terakhir. Oke, di sini kita bagian Pancasila keempat, kegiatan yang dipimpin oleh Kebijaksanaan dan Permusyawaratan Perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan pendapat orang lain. Jadi kita terus mendengarkan pendapat orang lain, bisa pendapat keluarga, pendapat teman. Terus yang kedua itu kita harus menghargai pendapat teman saat diskusi kelompok. Jadi kita tuh harus mendengarkan juga pendapat orang lain gitu. Jangan terlalu berfokus kepada pendapat kita sendiri. Terus yang ketiga harus kita tuh ikut masyarakat, warga ataupun kerja bakti gitu. Jangan diam terus di rumah kalau lagi gotong royong di luar gitu, membersihkan lingkungan sekitar masyarakat gitu. Ayo kitanya di rumah terus gitu. Jadi harus ikut keluar. Udah. Terima kasih. Kelompok kalian mencari contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari untuk bukan juara ya, ini mah untuk kecepatan berpikir mungkin didapatkan oleh kelompok 2. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk berdiskusi dengan tepat waktu. Nah adik-adik, setelah games mari kita bernyanyi untuk mengingat Pancasila. So, semuanya ya, kita menghargai karya Indonesia. Ya, yuk. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah materi kali ini alhamdulillah beres ya. Semoga adik-adik bisa memahami lebih dalam apa itu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga materi ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Demikian dari materi dari kami. Semoga dari kakak semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.